Kamu penasaran kenapa bumi tidak punya cincin? Raksasa gas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus punya cincin, tapi planet berbatu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars tidak punya. Dua teori menjelaskan kemungkinan terbentuknya sistem cincin. Teori pertama mengatakan cincin mungkin terbentuk dari sisa-sisa saat planet itu terbentuk. Atau teori kedua mengatakan cincin mungkin saja sisa satelit yang hancur dalam tabrakan atau pecah karena tarikan gravitasi planet induknya. Ilmuwan belum tahu kenapa raksasa gas punya cincin, tapi mereka pikir itu mungkin karena planet ini terbentuk di luar tata surya. Planet berbatu terbentuk di area dalam tata surya kita. Itu sebabnya planet berbatu lebih terlindungi dari kemungkinan benturan dan tabrakan yang bisa membentuk cincin di sekeliling planet. Atau alasannya karena planet lebih besar memiliki volume lebih besar, yang memungkinkan sistem cincin tetap stabil. Beberapa ilmuwan berpikir planet kita memang punya cincin dulu sekali. Di tahap awalnya, objek seukuran Mars menabrak bumi dan menimbulkan cincin puing yang padat. Tapi sistem cincinnya menyatu tak lama kemudian, dan seperti itulah bulan terbentuk. Lebih dari 10 tahun lalu, pada tahun 2011, astronom menemukan awan uap air besar sekitar 12 miliar tahun cahaya jaraknya dari bumi. Awan ini adalah sumber air tertua yang kita tahu. Saat itu, alam semesta baru berumur 1,6 miliar tahun. Sekarang, umurnya adalah 13,8 miliar tahun. Awan unik ini juga sumber air terbesar yang kita tahu. Awan ini menampung 140 triliun kali jumlah air di samudera bumi. Luar biasa. Kerennya, awan uap air ini semacam menyuapi lubang hitam. Awan ini mungkin mengandung cukup gas, seperti karbon monoksida, untuk membantu lubang hitam tumbuh 6 kali lebih besar daripada sekarang. Kita semua tahu bumi memiliki satu satelit alami, tapi ada dua lagi asteroid 3753 Carina AA29-2002 yang terkunci ke dalam orbit ko-orbit dengan planet kita. Yang pertama tidak benar-benar mengelilingi bumi, tapi memiliki semacam orbit serempak dengan bumi. Itu sebabnya kelihatannya asteroid ini mengikuti bumi dalam orbit stabil, padahal asteroid ini memiliki jalur sendiri mengelilingi matahari. Satu lagi, AA29-2002 mengikuti orbit tapal kuda yang mengelilingi planet kita. Jalur spesifiknya membawa asteroid ini lebih dekat pada kita setiap 95 tahun. Kamu kira Neptunus adalah tempat yang sangat dingin dan gelap? Bagaimanapun juga, itu adalah raksasa es yang jaraknya 4,5 miliar kilometer dari matahari. Di sana tidak ada banyak cahaya matahari, jadi siang di Neptunus sama seperti senja di planet kita. Tapi raksasa es ini ternyata menciptakan panasnya sendiri. Lebih jelasnya, 2,6 kali lebih panas dari yang kita dapat dari matahari. Ini mungkin ada hubungannya dengan semua tekanan di dekat inti planet. Ini membangun dan melepaskan hidrogen yang membuat pusat Neptunus memiliki suhu 5150 derajat Celcius. Tapi atmosfernya masih cukup dingin, sekitar minus 150 sampai minus 200 derajat Celcius. Bentuk apa yang kamu pikirkan saat seseorang menyebutkan badai? Mungkin hurikan oval panjang dan tornado kerucut, tapi itu yang kita lihat di bumi. Di kutub utara Saturnus, badai telah berlangsung setidaknya 40 tahun terakhir, dan bentuknya segi 6. Bentuk seaneh itu mungkin ada hubungannya dengan gas turbulen Saturnus, atau mungkin bahkan dengan zonal jet yang membentang berkilo-kilometer ke wilayah bertekanan tinggi. Kamu penasaran kenapa planet tidak berkelip seperti bintang? Kalau kamu ada di luar angkasa, kamu tidak akan melihat bintang berkelip sama sekali. Kita melihat bintang berkelip karena atmosfer bumi. Cahaya berukuran kecil dari bintang menabrak atmosfer. Lalu, atmosfer membiaskan cahaya itu sehingga membuat cahayanya bergerak cepat dalam bentuk zigzag. Itu yang kita lihat sebagai kelap-kelip. Planet terlihat jauh lebih besar bagi kita daripada sekadar titik-titik. Dan ya, cahaya planet juga berliku setelah menabrak atmosfer. Tapi gerakan ini saling menghilangkan, sehingga kita tidak melihatnya berkelip, tapi hanya kilau stabil. Di beberapa wilayah, kamu bisa melihat perubahan suhu yang besar, misalnya di Montana. Dalam satu hari, suhunya bisa naik dari minus 48 derajat menjadi 7 derajat Celcius. Kelihatannya banyak, tapi itu tak seberapa dibandingkan Merkurius yang suhunya cenderung beragam, sampai 540 derajat Celcius. Pada malam hari, suhunya minus 170 derajat.
dan akhirnya naik mencapai 430 derajat Celcius pada siang hari. Bayangkan pakaian yang harus kamu siapkan untuk berkunjung 24 jam ke Merkurius. Kenapa atmosfer bumi tidak hilang keluar angkasa? Meskipun kita tidak bisa melihatnya, molekul gas dan uap air yang membentuk atmosfer kita memiliki massa. Dengan demikian, semua molekul ini merasakan tarikan gravitasi bumi, seperti kita. Molekul ini memang bisa lepas jika punya cukup energi. Misalnya, jika planet kita lebih dekat ke matahari, atmosfernya akan lebih panas dan molekulnya bisa lepas lebih mudah. Tapi untungnya, bumi berada pada jarak yang tepat dari matahari dan memiliki cukup massa untuk bertahan di atmosfer. Saat kamu memikirkan gunung berapi, kamu mungkin membayangkan lava panas dan cair keluar. Setidaknya, seperti itulah di bumi. Di luar angkasa, gunung berapi bisa memuntahkan metana, air, atau bahkan amonia. Di atas sana, gunung berapi juga bisa memuntahkan materi yang membeku saat meletus. Lalu, itu menjadi uap beku dan semacam salju vulkanis. Itu hal umum di satelit Jupiter, Europa, dan Io. Juga di Pluto dan satelit Saturnus, Titan. Ini disebut cryovolcano, dan Io memiliki gunung berapi yang sangat aktif. Di sana, kamu akan melihat ratusan lubang dengan gumpalan uap beku yang cenderung membentang sejauh 400 km. Dan wahana NASA bahkan pernah mengabadikan beberapa gunung berapi meletus secara langsung. Dar! Planet, satelit, asteroid, komet, bintang, semuanya bisa bertabrakan. Dan galaksi juga. Galaksi kita, Bima Sakti, berjarak 2,5 juta tahun cahaya dari Andromeda, tetangga galaksi terdekat kita. Para astronom percaya Bima Sakti berada dalam jalur tabrakan yang akan menghancurkan kedua galaksi di masa depan. Atau setidaknya, galaksi seperti yang kita tahu. Dua galaksi maju semakin cepat ke arah satu sama lain. Kecepatannya sekitar 402.000 km per jam. Itu akan kacau. Banyak planet dan bintang tidak akan selamat dari tabrakan itu. Pada akhirnya dua galaksi ini akan menyatu dan menjadi galaksi baru yang tidak dikenal. Tapi ini biar nggak terlalu tegang, ilmuwan berasumsi ini baru akan terjadi 4 miliar tahun lagi. Kalau kamu ingin menyatukan dua logam, kamu sudah tahu satu-satunya cara untuk melakukan itu adalah memakai panas, agar keduanya bisa mencapai titik leleh. Di luar angkasa, kamu tidak butuh panas untuk melakukan itu, atau pada dasarnya tidak perlu melakukan apa-apa. Kita menyebutnya pengelasan dingin. Fenomena ini terjadi saat kamu saling menggesekkan logam. Dalam kasus itu, logam ini menghilangkan lapisan oksida pelindungnya. Di bumi, lapisan ini mencegah logam menyatu. Tapi di luar angkasa, pelindung ini hilang. Itu sebabnya elektron dari satu logam mengalir ke dalam logam lain. Dan ini hasilnya, ini tanpa usaha. Dulu, ilmuwan percaya bahwa bumi adalah satu-satunya planet di tata surya yang memiliki aktivitas tektonik aktif. Aktif secara tektonis berarti lempeng di bawah kerak bergerak. Proses ini melepaskan panas yang kemudian merusak bentuk permukaan bumi dan menyebabkannya mengecil. Tapi sekarang kita tahu ini terjadi di planet lain juga. Merkurius juga mengecil. Dan ilmuwan mengetahuinya pada tahun 2016 saat pesawat luar angkasa Messenger mengorbit planet ini dan mengirimkan beberapa data penting. Data ini mengungkap ada bentang alam seperti tebing yang dikenal sebagai lereng besar di permukaan Merkurius. Karena relatif kecil, bentang alam ini belum lama terbentuk. Artinya, Merkurius masih berkontraksi, bahkan 4,5 miliar tahun setelah tata surya terbentuk. Bintik merah raksasa Jupiter juga mengecil. Itu adalah badai besar yang mengamuk di permukaan Jupiter. Warnanya kemerahan, bentuknya agak oval, dan lebarnya lebih dari 16.000 km. Yup, itu cukup besar untuk menelan bumi. Dan sekarang, itu perlahan tapi pasti mengecil selama beberapa abad. Bintik merah raksasa adalah salah satu dari banyak badai bertekanan tinggi yang terjadi di Jupiter karena gas yang ada di sana. Sesuatu yang membuat Jupiter dikategorikan sebagai raksasa gas. Tapi hanya karena mengecil, bukan berarti bintik merah raksasa akan hilang dalam waktu dekat. Badai ini bahkan bertambah tinggi. Bayangin deh, semua planet dalam tata surya mengadakan rapat dan memutuskan bumi harus pindah ke galaksi lain. Terus gimana? Oke Sobat Sister, kalau bumi diusir dari tata surya, bisa dibilang kita akan mengalami perjalanan yang gak mulus.
Seperti yang kita tahu, tiap planet menempati orbitnya sendiri yang terhubung dengan matahari, menjamin tata surya kita berjalan sempurna. Tapi keadaannya nggak selalu kayak gini. Miliaran tahun lalu, planet-planet dan asteroid selalu bertabrakan satu sama lain. Butuh waktu tertentu sampai tiap planet menemukan orbitnya masing-masing, dan sistem kita membentuk formasi seperti yang sekarang ini. Mungkin kamu udah tahu, faktor pengatur terpenting dari tata surya adalah gravitasi. Gravitasi menarik tiap materi ke tiap materi lain di alam semesta, dan makin besar masanya, makin besar juga gravitasinya. Matahari melingkupi 99,75% dari seluruh massa dalam tata surya. Tarikan gravitasi mataharilah yang membuat bumi selalu berada di jalur yang stabil dan tetap. Tapi agar bumi menjadi planet liar, kita nggak butuh rapat antar planet yang surrealis itu. Hal ini mungkin kok. Memang kesannya nggak mungkin, tapi bisa. Misalnya, jika planet atau bintang pengembara apapun melintas dekat dengan tata surya, gaya gravitasinya bisa mengacaukan keteraturan planet-planet kita. Tapi tahu nggak sih, hal ini pernah terjadi loh. Sekitar 70.000 tahun lalu, sebuah bintang katai merah melintasi awan Oort dan mengacaukan semuanya. Awan Oort adalah lingkaran luar puing-puing ruang angkasa yang terletak di tepian sistem tata surya kita. Letaknya jauh di luar Pluto dan sabuk Kuiper dan mengitari matahari dalam orbit bola raksasa. Selain ke-8 planet dan sabuk Kuiper, ada sabuk asteroid lain antara planet Mars dan Jupiter. Sekarang, para ilmuwan menanti katai merah lain yang akan melintas di dekat tata surya kita. Tepatnya sebuah bintang oranye dari rasi Serpens-Skoda. Para astronom mengira bintang ini akan lewat di dekat matahari sekitar 1,29 juta tahun lagi dalam jarak sekitar 160 miliar kilometer. Massa bintang ini 60%-nya massa matahari, ini cukup untuk menimbulkan gangguan besar dalam sistem kita. Begitu bintang itu memasuki sistem, kita akan bisa melihatnya di langit malam tanpa alat bantu. Kayak melihat sebuah titik keoranyean kecil di langit. Selama berbulan-bulan, ukuran bintang ini akan makin membesar sampai kita bisa melihatnya di siang hari. Pada titik tertentu, ukurannya akan jadi begitu besar sampai kita nggak bisa menatapnya secara langsung. Sama seperti kata orang yang melarang kita menatap langsung matahari, tapi toh kita tetap melakukannya kan? Saat itu, langit malam akan dipenuhi sinar merah yang menakutkan. Dan setelah beberapa bulan, bintang oranye itu akan mulai menyusut lagi menjadi lebih kecil dibanding matahari. Tapi tunggu, matahari juga jadi lebih kecil? Iya, betul. Lewatnya Gliese 170 bikin bumi keluar dari orbitnya dan gaya gravitasinya menarik kita dari keselarasan alam kita. Sekarang bumi akan berkeliaran di tata surya sampai menuju luar angkasa. Jadi bakal gimana planet kita kalau kejadiannya memang begini? Pertama, bumi akan meninggalkan area yang disebut zona Goldilocks atau zona layak huni. Ini adalah bagian tata surya yang agak sempit di mana manusia bisa bertahan. Apa rahasia kesuksesannya? Air dalam keadaan cair. Para astronom juga telah menemukan bahwa Merkurius juga mengandung air, tapi cuma di kutub utara dan selatannya saja, tempat yang nggak pernah dicapai oleh cahaya. Pluto, planet katai di ujung tata surya kita, 30%-nya terdiri dari air, tapi sebagian besarnya tersembunyi di bawah lapisan es tebal. Kalau benar-benar meninggalkan orbitnya yang istimewa itu, bumi akan bergerak di seluruh galaksi dengan kecepatan orbit 108.000 km per jam. Itu 1000 kali lebih cepat dari larinya Cheetah. Kenceng banget ya. Jadi dalam waktu kurang lebih sebulan, umat manusia akan melihat raksasa merah Mars di cakrawala. Sampai saat itu, kita akan memperoleh 40% dari sinar matahari yang dulu kita miliki. Kalau ada yang mau memulai peradaban baru, ini akan jadi momen sempurna. Dengan sinar matahari yang berkurang, tanaman akan lebih sulit melakukan fotosintesis, maka sebagian besar flora di planet kita akan mulai lenyap.
Beberapa hari setelah meninggalkan orbit Mars, planet kita yang mirip pesawat ruang angkasa ini akan menghadapi tantangan pertamanya, bergerak melalui sabuk asteroid. Ini adalah kumpulan objek batu metalik kecil, pada dasarnya ini adalah sisa-sisa peristiwa Big Bang yang membentuk tata surya kita 4,6 miliar tahun lalu. Jadi sedikit banyak kita kayak berjalan menembus waktu ya. Untungnya jarak antar satu asteroid dengan yang lainnya sekitar 965.000 kilometer. Jadi setelah melewati satu asteroid, kita butuh waktu sebelum bertemu dengan yang berikutnya. Kalau berhasil melalui perjalanan ini dengan selamat, maka kita akan melihat raksasa gas pertama di galaksi kita, Jupiter. Sampai sejauh ini bulan kita yang setia masih mengikuti selama kita bergerak di dalam tata surya. Tapi masa Jupiter yang sangat besar bisa mencuri bulan kita. Bagaimanapun, gravitasi Jupiter 2 kali lebih kuat dibanding gravitasi bumi. Kalau benar-benar bergabung dengan orbit Jupiter, bulan kita akan menjadi setidaknya bulan ke-80-nya Jupiter. Kalau menurutku sih agak kebanyakan ya. Pada titik perjalanan ini, suhu atmosfer bumi akan turun drastis sampai minus 145 derajat Celcius. Jadi kehidupan di bumi mungkin cuma akan ada di tempat-tempat tertentu. Sebagian besar air di planet kita akan membeku di titik ini, tapi hanya di permukaannya. Berkat aktivitas inti bumi yang memanaskan lautan kita dari bawah, panas bisa dilepaskan dan membuat sebagian air tetap dalam kondisi cairnya. Sebenarnya, inti bumi akan tetap aktif selama miliaran tahun setelah bumi meninggalkan orbitnya. Dalam kasus ini, mikroba yang hidup di dekat lubang-lubang hidrotermal akan berkembang. Tapi mungkin juga ada sedikit kehidupan di dekat panas yang tersedia oleh lubang-lubang termal di atas permukaan bumi, seperti di Taman Yellowstone. Opsi bagus bagi umat manusia adalah membangun kota-kota jauh di bawah tanah. Ini akan menjadi cara terbaik jika kita ingin kehidupan manusia tetap bertahan di planet bumi. 10 tahun setelah keluar dari orbit, kita akan memasuki perjalanan antar bintang. Kita akan berada di posisi 4,5 miliar kilometer dari matahari. Tata surya kita akan tinggal kenangan. Jika di titik itu kamu masih tinggal di bumi, kemungkinan kamu akan hidup berdampingan dengan kemajuan teknologi pesat. Manusia bisa membangun seluruh kota bawah tanah dengan energi panas bumi, bahkan mungkin kita akan menemukan cara mengubah es menjadi sistem bahan bakar berkelanjutan yang melimpah. Es juga akan menjadi sumber utama air, dan sampai saat itu, proses transformasinya nggak akan begitu mahal. Berbagai tanaman bawah tanah juga akan berkembang, tapi sebagian tanaman akan lebih subur dibanding tanaman lain. Lumut, jamur, dan ganggang adalah alternatif yang bagus karena jauh lebih mudah dibudidayakan dan ditanam dalam jumlah besar. Ini artinya, sebagian besar menu makanan kita akan berbasis tanaman karena kemungkinan akan sulit memelihara hewan gembalaan di bawah tanah. Umat manusia akan bisa bertahan hidup selama ribuan tahun dengan cara ini. Jika bumi kebetulan melewati bintang yang memiliki planet layak huni, kita bahkan bisa mencoba membangun rumah di planet lain. Penerbangan ruang angkasa akan menjadi lebih mudah tanpa halangan atmosfer. Jadi iya, ide menjelajah planet lain kelihatannya nggak akan terlalu aneh dalam kasus ini. Satu-satunya hal yang kita harap tidak terjadi adalah bumi menuju lubang hitam. Kalau itu terjadi, sebut aja kita semua akan berubah menjadi spaghetti. Nggak beneran gitu sih, tapi kita akan mengalami proses yang disebut spaghettifikasi. Dalam hal ini, planet bumi dan semua yang masih hidup di atasnya akan terregang secara vertikal sampai pada titik, menghilang. Tapi itu bahasan untuk video lain ya. Untungnya, meski semua ini bisa saja benar, kita nggak bakal serta-merta mengalaminya. Berkat kemajuan ilmiah dan teknologi, kita akan mampu memprediksi jika sebuah bintang akan terlalu dekat melewati planet kita. Dan meski nggak bisa menghentikan sebuah bintang, hampir dipastikan kita bisa membuat persiapan.
Jadi siapa tahu, mungkin generasi mendatang akan menonton video ini dan terkejut dengan betapa persisnya perhitungan kita tentang masa depan. Bulan Juli, saat jarak kita sekitar 151 juta kilometer dari matahari, suhu di bumi lebih hangat 2 derajat Celcius dibanding pada bulan Januari, saat jarak kita 4,8 juta kilometer lebih dekat. Soalnya, daratan kering di utara lebih banyak daripada di selatan, dan daratan cenderung lebih panas daripada air. Selama musim panas di utara pada bulan Juli, lebih banyak daratan memanas dibanding bulan Januari. Jadi, bumi sedikit lebih panas pada bulan-bulan ini meskipun jarak kita lebih jauh dari sumber panas. Semakin dekat bulan ke cakrawala, semakin besar ukuran yang terlihat. Fenomena ini disebut ilusi bulan. Sebuah teori menjelaskan kalau atmosfer berfungsi kayak kaca pembesar, artinya bisa bikin bulan kelihatan lebih besar. Padahal kalau emang atmosfer berpengaruh, bulan seharusnya kelihatan lebih kecil, bukan lebih besar. Sebagian besar ahli yakin sebenarnya otak kita lah yang menciptakan ilusi itu. Pikiran kita bisa memperbesar ukuran bulan lebih dari 2 kalinya. Waktu satelit bumi ini berada tinggi di langit, kamu nggak tahu jaraknya kan? Tapi waktu ada di dekat cakrawala, kamu bisa ngelihat benda-benda yang mengelilingi bulan dengan detail. Makanya, bulan kelihatan lebih besar. Tapi itu cuma salah satu dari banyak teori yang menjelaskan fenomena itu. Ngomong-ngomong, kamu bisa ngakalin ilusi ini kalau kamu jongkok dan ngelihat bulan terbalik lewat kaki. 1 hari di Venus lebih lama dari setahun. Planet ini butuh 243 hari bumi buat berotasi, dan cuma 225 hari bumi buat mengelilingi matahari. Sekitar 5 juta tahun lalu, lubang hitam supermasif di pusat galaksi kita mengeluarkan bintang. Sekarang, bintang itu menjelajahi Bima Sakti 10 kali lebih cepat daripada bintang yang ada. Cincin Saturnus tipis banget kalau dibandingkan ukurannya. Kalau kamu punya magnet planet ini yang ukurannya 900 cm, berarti cincinnya 10.000 kali lebih tipis daripada pisau cukur. Umur Merkurius sudah beberapa miliar tahun. Pada 2016, saintis nemu keanehan di permukaan planet itu yang nunjukin kalau Merkurius menyusut. Setelah diteliti lagi, ternyata Merkurius belum selesai mendingin. Bumi dan bulan perlahan menjauh, tapi pelan banget kayak pertumbuhan kuku. Ini adalah sisi lain dari gaya gravitasi satelit kita. Bulan memengaruhi gelombang pasang di samudera bumi. Nah, gelombang itu mendorong bulan dan mempercepatnya. Nantinya, ini bikin satelit kita terdorong ke orbit lebih tinggi. Di zaman prasejarah, jarak bulan ke bumi lebih dekat daripada sekarang. Untungnya, kita nggak kehilangan bulan. Semakin jauh bulan, semakin lemah tarikan gravitasinya. Artinya, nggak lama lagi, bumi nggak akan mendorong bulan dengan kekuatan itu. Ditemukan tahun 2017, Kelt 9b adalah planet terpanas yang kita tahu. Nanti kalau kamu ngeluh panas lagi, ingat, suhu di planet itu bisa mencapai 4.300 derajat Celcius. Soalnya planet itu dekat banget sama bintangnya yang bernama Kelt 9. Bintang ini jauh lebih panas dan lebih besar dibanding matahari. Para ahli yakin bintang raksasa ini bakal melenyapkan seluruh planetnya karena panasnya itu. Mungkin kayak sauna matahari ya. Semua hal di bumi dan semua hal yang bisa dilihat manusia di luar angkasa dengan bantuan teleskop dan alat lain adalah materi normal. Materi itu terdiri dari atom dan molekul. Jumlahnya cuma 5% dari alam semesta loh. Hampir 3/4 alam semesta adalah energi gelap. Astronom bahkan nggak bakal tahu tentang itu kalau beberapa puluh tahun lalu nggak diketahui bahwa perluasan alam semesta nggak melambat. Malah sebaliknya, alam semesta semakin cepat. Artinya, ada kekuatan membingungkan yang menghalangi gravitasi. Itu disebut energi gelap. Pengelasan dingin adalah fenomena di luar angkasa saat dua potong logam yang sama dengan mudah menyatu tanpa panas. Sekitar 700 tahun lalu, peristiwa misterius yang terjadi mungkin bikin Venus berada di tempatnya sekarang. Emang sih, astronom nggak bisa ngelihat langsung permukaan planet ini karena permukaannya tertutup awan tebal. Tapi misi luar angkasa yang udah dikirim ke planet panas ini mengungkap bahwa Venus dipenuhi gunung berapi yang memuntahkan api, pegunungan besar, kawah, dan dataran lahar. Suhu di planet ini juga tinggi banget sampai bisa melelehkan tembaga. Tekanan atmosfernya sangat besar sampai bisa menghancurkan makhluk hidup yang nggak sengaja ke sana.
Belum cukup, atmosfer planet ini dipenuhi awan asam sulfat yang berbahaya. Baunya aja lebih parah daripada telur busuk loh. Karbon dioksida yang merupakan komponen utama atmosfer Venus ditambah asam sulfat menghasilkan efek rumah kaca yang sangat kuat. Akibatnya, atmosfer bawah dan permukaan planet ini termasuk tempat terpanas di seluruh tata surya. Ukuran bintang neutron sama kayak kota kecil, tapi masanya sekitar 1,4 kali massa matahari. Bintang ini terbentuk waktu bintang masih mati dan intinya runtuh. Intinya terus menekan sampai semua elektronnya hancur, sehingga cuma meninggalkan neutron. Ini bikin bintang neutron salah satu benda terpadat di alam semesta. 1 sendok teh materi bintang neutron aja bisa punya berat 1 miliar ton loh. Pantesan aja ngambil sampel ini dan mengirimnya ke bumi bakal susah banget. Soalnya gravitasi di bintang neutron 2 miliar kali lebih kuat daripada gravitasi di bumi. Karena pengaruh bulan pada bumi, planet kita pelan-pelan berputar semakin lambat. Iya, pelan-pelan banget. Sekitar 17 milidetik setiap 100 tahun. Jadi bakal butuh 140 juta tahun sebelum sehari jadi 25 jam. Berarti waktu dinosaurus menghuni bumi cuma ada 23 jam sehari dong. Cuma ada sedikit banget aktivitas yang terjadi di dalam bulan dan hampir nggak ada atmosfer di sekelilingnya. Makanya saintis bisa nyari tahu kawah tumbukan yang tersebar di permukaan satelit kita selama miliaran tahun. Saat meneliti kawah itu, astronom menemukan kalau bulan dengan planet kita mengalami pembombardiran berat akhir sekitar 4 miliar tahun lalu. Peristiwa ini juga dikenal sebagai bencana bulan. Jangka waktu ini berlangsung selama beberapa ratus juta tahun. Selama itu, banyak asteroid menabrak bumi, Merkurius, Mars, dan Venus. Teori saintifik terbaru mengungkap bahwa Venus mungkin punya iklim stabil selama miliaran tahun sebelum terjadi masalah. Astronom melakukan penelitian dan membuat model dunia Venus virtual. Model ini menggambarkan sebagian besar sejarahnya. Planet panas ini dulunya punya lautan dengan air dalam bentuk cair, suhu yang cukup, dan lempeng tektonik yang stabil. Bahkan, Venus mirip bumi di awal kehidupannya. Saintis memperkirakan periode perkembangan mirip bumi ini berlangsung lebih dari 3 miliar tahun. Saturnus adalah planet yang kecepatan anginnya lebih dari 1770 km per jam di khatulistiwanya. Saturnus juga punya cincin yang paling menonjol. Atmosfer Saturnus nggak begitu beda dari permukaannya, tapi semakin dalam, semakin tinggi tekanannya, dan hidrogennya jadi cair. Semakin jauh ke tengah planet, gas cair ini berubah menjadi hidrogen metalik, kayak Jupiter. Saturnus mungkin punya inti berbatu, dengan hidrogen dan helium yang mengelilinginya. Di sisi lain, meskipun planet ini terdiri dari bahan berbatu, intinya mungkin cair. Manusia udah menjelajahi luar angkasa selama 60 tahun dan upaya itu jelas terbayar. Semua planet di tata surya udah kita jelajahi sekarang, bahkan planet katai kayak Pluto dan Ceres. Sebagian besar eksplorasi dilakukan oleh program Voyager NASA yang dimulai tahun 1977. Voyager 1 dan 2 mengumpulkan informasi terkait planet, satelitnya, sistem cincin unik, dan medan magnetnya. Wahana antariksa kembar ini terus mengirim data ke bumi, dan saat ini Voyager 1 berada di medium antar bintang. Langit mungkin kelihatan tenang waktu dilihat dari bumi, tapi Bima Sakti bakal ngalamin tabrakan besar dengan galaksi Andromeda 4 miliar tahun dari sekarang. Pasang alarm ya, kedua galaksi ini bakal bertemu dan keduanya nggak akan bertahan. Bintang akan berhamburan dan rasi akan terpisah. Akhirnya, dua raksasa ini akan menyatu dan membentuk galaksi elips. Tapi menurut National Geographic, matahari dan bumi akan bertahan. Semua makhluk di bumi bakal ngelihat pemandangan indah saat kedua galaksi ini menyatu.